Bukankah dunia ini pasti lebih damai kalau kita bisa satu keyakinan, sepemikiran, jadi nggak perlu tuh ada perselisihan dan perdebatan nggak penting. Tapi justru disitulah jebakannya. Dalam hasrat menyatukan semua pikiran, kita mulai membungkam perbedaan. Karena keseragaman mutlak hanya bisa dijaga oleh satu otoritas tunggal. Dan agar semua terlihat tertib, maka diciptakanlah teror sebagai sanksi. Hukuman bagi siapapun yang berani berbeda. Tertib yang lahir bukan dari kesadaran, tapi dari ketakutan. Dan tertib yang lahir dari ketakutan bukanlah kedamaian. Sejarah sudah berkali-kali memberi peringatan ketika kita menganggap hanya satu kebenaran yang sah, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Seperti yang terjadi ketika Hitler berkuasa. Ia ingin dunia terkonsentrasi pada satu ras, Arya. Dari sana, ia membentuk otoritas sebagai sumber tunggal kebenaran. Tempat kekuasaan tak bisa digugat. Dan perbedaan dianggap ancaman bagi supremasi yang ia anggap mutlak. Dan seperti Stalin yang menyapu bersih oposisi bukan demi kemajuan tapi demi satu ideologi, satu suara, satu kebenaran tunggal. Di bawah kedok nasionalisme, agama, atau revolusi, manusia sering lupa keberagaman bukan virus yang harus dibasmi, tapi taman yang harus dirawat. Kita bisa belajar dari keruntuhan berbagai imperium dan dinasti besar, bukan karena rakyatnya terlalu beragam, tapi karena penguasanya terlalu ingin semua seragam. Padahal, peradaban besar justru tumbuh dalam keberagaman. Islam jaya saat ia merangkul filsafat Yunani dan ilmu Persia. Spanyol bersinar ketika Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan. India berkembang ketika wacana Sufi, Hindu, dan Buddhis berdialog satu sama lain. Kita diajari sejak kecil bahwa perbedaan itu masalah, tapi sejarah berkata sebaliknya. Yang menghancurkan kita adalah hasrat untuk menyeragamkan. Dinasti besar jatuh karena memaksa satu pola. Rezim runtuh karena menolak kritik. Agama pun terpecah saat satu tafsir mengklaim seluruh langit. Dan sekarang, kita masih sibuk membela yang paling benar sambil menutup telinga. Masih takut pada keberagaman seolah damai hanya hadir jika semua mirip kita. Menurut Berger dan Calabrese, manusia terdorong mengurangi ketidakpastian, terutama saat berhadapan dengan yang asing. Ketidakpastian itu melahirkan kecemasan, dan dari kecemasan muncul penolakan terhadap yang berbeda. Touchful dan Turner menyebutnya in-group dan out-group. Kita membagi dunia menjadi kami dan mereka. Identitas kelompok menjadi sumber harga diri. Dan ketika identitas itu terasa terancam, yang muncul bukan dialog tapi prasangka, bahkan konflik, semata demi mempertahankan ilusi keutuhan. Yang lebih miris, Piaget bilang, anak-anak itu egosentris karena belum mampu melihat dunia dari perspektif orang lain. Tapi hari ini, di ranah sosial, banyak orang dewasa masih terjebak dalam egosentrisme kolektif. Kita membela sudut pandang sendiri seolah itu satu-satunya cara melihat dunia. Padahal dunia tak sesempit kita. Dan hidup tak harus seragam untuk menjadi damai. Apalah gunanya kau gunakan tanganmu mengetik komentar demi membela satu opini yang bahkan belum tentu bisa kau pertahankan saat berhadapan langsung. Dan jika pun bisa, apakah kepuasanmu akan bertahan atau cuma jadi candu validasi? Polarisasi, itulah penyakit kita hari ini. Bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan keterpecahan yang semakin ekstrim, di mana dialog rasional digantikan oleh prasangka, kecurigaan, bahkan permusuhan. Kita terlalu sibuk jadi pasukan komentar, terjebak dalam narasi influencer berbasis asumsi yang membela kita menjadi kubu-kubu dan menyulut kebencian yang tak lagi rasional. Padahal yang pecah bukan argumen, tapi kita sendiri. Polarisasi adalah ketika kritik dianggap serangan, beda pandang dianggap musuh, dan semua harus ditarik ke kubu, kami atau mereka. Hitam atau putih, padahal hidup tak sesederhana itu. Stop begitu kawan. Cukup sudah jadi korban ilusi pertarungan maya. Cukup sudah menjadikan ego sebagai identitas utama. Saatnya muncul sebagai pemuda dengan kesadaran tinggi, yang tak mudah digiring, yang tak rabun oleh emosi, yang berani berpikir sendiri di tengah kebisingan opini. Karena faktanya, Indonesia ini bukan milik satu suara, satu warna, atau satu tafsir kebenaran. Ia lahir dari darah dan keringat banyak rupa yang dulu tak saling tanya, kamu dari suku mana, agama apa, pilihan siapa. Karena yang mereka tahu cuma satu hal, kita merdeka bersama atau tidak merdeka sama sekali. Indonesia bukan warisan mereka yang paling lantang teriaknya,
tapi amanah dari mereka yang diam-diam berkorban agar kita bisa bicara hari ini. Maka jangan kau kotak-kotakan negeri ini seolah hanya milik yang sepaham. Karena begitu, kita mulai menyingkirkan yang tak sama. Saat itu pula kita mengkhianati janji paling dasar dari kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika. Gua Bara, altruism, stay conscious, stay kind. Thanks.